Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 4.14, termohon adalah Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pasal 1 angka 8 Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Pasal 8 ayat 1 KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Pasal 45 ayat 1 anggaran belanja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, DKPP, Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten Kota, Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Jenderal Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota, dan Sekretariat DKPP bersumber dari APBN. 4.16 menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 4.12 dan paragraf 4.15 termohon merupakan badan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang KIP, sehingga majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa aku sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang KIP junto pasal 6 ayat 1 bagi PPSIP. B. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon. 4.17 menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang KIP junto pasal 1 angka 7 pergi PPSIP disebutkan bahwa pemohon penyelesaian sengketa informasi publik adalah pengguna atau pemohon informasi publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang KIP. 4.18 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang KIP, pemohon informasi publik adalah warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP. Pasal 1 angka 7 pergi PPSIP, pemohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut pemohon adalah pemohon atau pengguna informasi publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat 1 huruf A angka 1 pergi PPSIP, pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu 1. Fotokopi kartu tanda penduduk, paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan pemohon adalah warga negara Indonesia, atau 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal pemohon adalah badan hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili kelompok orang. 4.19 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 pergi PPSIP dinyatakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila a. pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan TPID, atau b. pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan TPID dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan TPID. 4.20 menimbang berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa pemohon telah menempuh permohonan informasi keberatan dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf 4.2, paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.6. 4.21 menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia yang melakukan permohonan informasi secara individu sebagaimana dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk video surat P10. 4.22 menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf 4.17
sampai dengan paragraf 4.21, majelis berpendapat pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum atau legal standing dalam sengketa aku. 4.23, menimbang sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 4 Undang-Undang KIP Junto pasal 9 ayat 1 Perki PPSIP, yakni pasal 44 ayat 4 Undang-Undang KIP, pemohon informasi publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Pasal 9 ayat 1 Perki PPSIP, permohonan diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6. 4.24, menimbang berdasarkan uraian paragraf 4.23, Majelis Komisioner berpendapat bahwa pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa aku. C. Kedudukan hukum atau legal standing termohon dianggap dibacakan. Selanjutnya diserahkan kepada Oke. Saya lanjutkan. Pokok permohonan 4.33, menimbang bahwa permohonan informasi dalam sengketa informasi aku telah diuraikan pada paragraf 2.2 berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak, bahwa sesungguhnya pokok permohonan yang dimohonkan oleh pemohon dalam sengketa aku yaitu: 1. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. 3. Berita acara penerimaan dokumen pencalonan dari Komisi Pemilihan Umum jika tersedia, termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. 4.34, menimbang bahwa sebagaimana diatur pada ketentuan Peraturan Komisi Informasi PPSIP yaitu pasal 29 ayat 1 Perki PPSIP dianggap dibacakan. Pasal 49 Perki PPSIP dianggap dibacakan. 4.35, menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa sebagaimana diuraikan dalam paragraf 2.8 bahwa pada mediasi tanggal 1 Desember 2025 para pihak hanya sepakat pada poin nomor 3 pada paragraf 4.33. Untuk poin lain tidak berhasil sehingga mediasi dinyatakan gagal, maka proses adjudikasi dilanjutkan kembali dengan agenda pembuktian. Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa informasi aku sesuai dengan ketentuan pada paragraf 4.34 akan langsung pada pemeriksaan pokok sengketa aku berupa salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. F. Pendapat Majelis 4.36, menimbang bahwa sebelum diberikan pertimbangan dan pendapat terhadap pokok permohonan dalam sengketa informasi aku, Majelis Komisioner terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
2. Bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat seperti yang disampaikan oleh Muhammad Atta, bahwa demokrasi berarti kedaulatan rakyat atau kedaulatan di tangan rakyat, sehingga rakyat mempunyai hak dan kekuasaan untuk menetapkan paham dan roda pemerintahan suatu negara. Keputusan rakyat dapat menjadi aturan pemerintahan bagi semua orang dan harus teratur dalam bentuk ataupun prosesnya. Pengambilan keputusan ini bisa dilakukan melalui konsensus dalam perundingan, bukan keputusan yang tiba-tiba diambil oleh beberapa golongan saja. 3. Bahwa hal ini sejalan dengan pernyataan Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang ke-16, yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, di mana masing-masing dari mereka memiliki hak dalam memperoleh kesempatan serta hak dalam bersuara yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan. Dalam sistem ini keputusan diambil berdasarkan hasil suara terbanyak. 4. Bahwa implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia yaitu dengan pemilihan umum, yang mana disampaikan dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. 5. Bahwa adapun tujuan pemilihan umum menurut Profesor Dr. Jiblia Sudikin SH dalam buku pengantar ilmu hukum tata negara jilid 2 dijelaskan, yaitu 1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. 2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. 3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. 4. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip hak asasi warga negara. 437 menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 4.34 majelis berpendapat bahwa pemilu sebagai pengejawantahan negara demokrasi merupakan prinsip hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusi, wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 4.39 menimbang bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yaitu Pasal 1 Angka 1 dianggap dibacakan, Pasal 1 Angka 2 dianggap dibacakan, Pasal 1 Angka 7 dianggap dibacakan, Pasal 1 Angka 8 dianggap dibacakan, Pasal 2 dan Pasal 3 dianggap dibacakan. 4.40 menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 439 untuk membuat lebih terang implementasi pasal 3 huruf F dan berdasarkan kewenangan Komisi Informasi sebagaimana disampaikan dalam pasal 23 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksananya, menetapkan penduk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi. Oleh karenanya dalam hal penyelenggaraan pemilu, Komisi Informasi telah menetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilihan umum dan pemilihan atau Perki Pemilu. Majelis berpendapat bahwa termohon wajib mengumumkan informasi pemilu dan pemilihan secara berkala dan atau serta-merta. Hal ini berdasarkan pasal 5 Perki Pemilu, yaitu penyelenggara wajib A. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi pemilu dan pemilihan sesuai dengan peraturan komisi ini. B. mengumumkan informasi pemilu dan pemilihan secara berkala dan atau serta-merta. C. menyediakan informasi pemilu dan pemilihan. D. melayani permintaan informasi pemilu dan pemilihan. E. memberikan respon permintaan informasi dan tanggapan atas keberatan pemohon informasi pemilu dan pemilihan. F. membuat dan memuktahirkan pemilu dan pemilihan. G. menetapkan informasi pemilu dan pemilihan yang dikecualikan. H. menghadiri panggilan komisi informasi
untuk penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan, dan I. melaksanakan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 4.41 menimbang sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 439 sampai dengan paragraf 4.40, majelis berpendapat bahwa penyelenggara pemilu harus menerapkan asas jujur dan adil serta berpegang pada prinsip terbuka dengan mempedomani standar layanan informasi publik. Hal ini dimaksud untuk menjamin hak akses masyarakat atas informasi kepemiluan serta meningkatkan akuntabilitas lembaga publik untuk menjaga integritas pemilu. 4.42 menimbang bahwa pokok permohonan informasi mengenai salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 dan periode 2019 dan 2024 merupakan bagian dari arsitektur hukum pemilu Indonesia, yaitu pemenuhan persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden secara administratif. 4.43 menimbang bahwa termohon selaku penyelenggara pemilu sesuai dengan tugas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12 Undang-Undang Pemilu bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU adalah menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, dan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 Undang-Undang Pemilu bahwa salah satu kewenangannya adalah menetapkan peraturan KPU untuk setiap pemilu. Berdasarkan hal tersebut, termohon menerbitkan PKPU nomor 15 tahun 2014 tentang pencalonan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan PKPU nomor 22 tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. 4.44 menimbang bahwa sebagaimana diatur PKPU nomor 15 tahun 2014 bahwa persyaratan menjadi presiden dan calon wakil presiden adalah pasal 10 dianggap dibacakan. Pasal 14 huruf U dianggap dibacakan. 4.45 menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 22 tahun 2018 bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah pasal 9 dianggap dibacakan. Pasal 10 ayat 2 dianggap dibacakan. 4.46 menimbang sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 4.44 sampai dengan paragraf 45 berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa Joko Widodo dalam persyaratan pencalonan Republik Indonesia periode 2014, 2019 dan 2019-2024 mencantumkan riwayat pendidikan tinggi. Majelis berpendapat bahwa Joko Widodo selaku calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden maka harus menyertakan bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau keterangan lain dari perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4.47 menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 230 Undang-Undang Pemilu dijelaskan bahwa 1. KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon paling lama 4 hari sejak diterimanya surat pencalonan. 2. KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung dan pasangan calon pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan. 4.48 menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 4.47 termohon selaku penyelenggara pemilu melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui partai politik atau gabungan partai politik. Di samping itu juga termohon dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap syarat bakal pasangan calon. Majelis berpendapat bahwa hal ini bagian dari keterbukaan informasi publik. Hal ini sejalan dengan norma yang terkandung dalam pasal 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, itu
menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. 3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. 4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, serta akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. 6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. 4.49 menimbang bahwa termohon dalam jawaban keberatan dan diungkap dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa termohon menyatakan 9 bagian informasi yang diminta oleh termohon menyatakan 9 bagian informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan. Oleh karena penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, maka sesuai dengan pasal 49 Perki Slip bahwa Majelis Komisioner memerintahkan termohon untuk pengujian konsekuensi. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 4 dan pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 3 PP 61 tahun 2010 junto pasal 22 ayat 3 pasal 49 Perki Slip bahwa badan publik melalui PPD wajib melakukan pengujian konsekuensi atas pengklasifikasian informasi sebelum menyatakan informasi publik sebagai informasi rahasia atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dianggap dibacakan. Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dianggap dibacakan. Pasal 3 PP 61 tahun 2010 ayat 1 ayat 2 dianggap dibacakan. Pasal 22 ayat 3 Perki Slip dianggap dibacakan. Pasal 49 Perki Slip ayat 1 ayat 2 ayat 4 ayat 5 ayat 6 dianggap dibacakan. 450 menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan dan bukti VT 12 pada paragraf 49 bahwa termohon sudah melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimohon sebagaimana dituangkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1075 tahun 2025 tentang penetapan informasi berupa dokumen pencalonan presiden dan wakil presiden pemilihan umum. Majelis berpendapat bahwa ada kerancuan tafsir di mana dalam kolom kesimpulan KPU memutuskan bahwa dokumen AQ terbuka dan dapat diakses publik yang mengandung informasi dikecualikan. Namun bagian kesimpulan tersebut menjadi kontradiktif dengan kolom jangka waktu pengecualian di mana KPU menyatakan informasi yang dikecualikan dapat dibuka jika pihak yang rasanya diungkap memberikan persetujuan tertulis. 451 menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dianggap dibacakan. 452 menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 1 Perki Slip dianggap dibacakan. 453 menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 450 sampai dengan paragraf 452, majelis berpendapat bahwa hasil pengujian konsekuensi yang dilakukan termohon meskipun telah mencantumkan dasar-dasar hukum pengecualian sebagai alasan pengecualian informasi tidak memperlihatkan keputusan yang tegas apakah informasi aku dalam lembar dokumen ijazah sebagai informasi terbuka atau dikecualikan. 454 menimbang bahwa ijazah sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dijelaskan ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Ijazah adalah dokumen yang berkaitan dengan ketentuan data pribadi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 huruf H angka 5 Undang-Undang KP yang dijelaskan setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik.
Informasi publik kecuali G. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi atau akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau proses seseorang. H. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga. 2. Riwayat kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. 3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. 4. Hasil-hasil evaluasi kapabilitas, hubungan intelektualitas dengan dan atau rekomendasi kemampuan seseorang, dan atau 5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. 4.55 menimbang bahwa ketentuan pada paragraf 454 tidak berlaku dalam pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Pejabat publik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Keterbukaan Publik, yaitu tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan huruf A, antara lain apabila A. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan atau B. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. 456 menimbang bahwa yang dimohonkan pemohon adalah salinan ijazah calon presiden yang merupakan jabatan publik dan secara konstitusional sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang dalam penentuannya dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa pemohon terkait salinan ijazah berkaitan langsung dengan pengungkapan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan karenanya tidak memerlukan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 2 huruf A Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 dan 2019-2024 tidak termasuk informasi yang dikecualikan sehingga sepatutnya diberikan kepada pemohon. Selanjutnya Agama yang sidang sebelah UGM yang nakal nggak bisa didirikan. Kesimpulan, berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Komisi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa aku. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum legal standing sebagai termohon dalam sengketa aku. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa publik telah memenuhi jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang HIP, Perki Selim, dan Perki PPSP. 5. Pemohon memiliki alasan yang relevan untuk mengajukan permohonan informasi aku. 6. Pemohon memiliki alasan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam mengajukan permohonan sengketa aku. Amar putusan memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Presiden RI periode 2014-2019 dan 2024 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Demikian disampaikan dalam rapat musyawarah Majelis Komisioner pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2006 yang oleh Handoko Agus Saputra selaku ketua merangkap anggota Majelis Komisioner, Saudi dan Gedinayana selaku anggota Komisioner. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2006 oleh Majelis Komisioner yang namanya disebut di atas dengan didampingi oleh Victoria Vanessa selaku panitia pengganti setelah dihadiri oleh para pihak. Ketua Majelis tertangan Handoko Agus Saputra, anggota Majelis Saudi tertangan, anggota Majelis Gedinayana tertangan. Demikian majelis sudah membacakan putusan sengketa nomor 074 kepada para pihak apabila
tidak puas dalam satu komisi informasi memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding kepada PT UN atau Badan Peradilan terkait. Setelah 14 hari atau setelah berlaku tetap, maka nanti akan dimintakan eksekusi kepada Perma untuk masing-masing pihak untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan apa yang disebutkan. Dengan demikian, register 074/10/GPSI/A/M/A/2 dinyatakan ditutup. Majelis mendengarkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang selesai, hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Polisi ya, polisi.